Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah tauladan dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kisah ini saya dapatkan dari pengajian bersama Neng Umi Atika Anwar. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang beliau berikan manfaat dan juga barokah. Dan juga bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini mendapatkan hikmah yang besar dari kisah yang saya sampaikan. Amin ya robbal alamin. Kisah ini dimulai dari saat Nabi Muhammad kedatangan 3 orang tamu agung, yaitu para khulafaur rasyidin, sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan juga Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Malam itu para sahabat datang ke rumah Nabi untuk mengadakan pertemuan. Ketika mereka bertamu ke rumah Nabi Muhammad, mereka bertiga dipersilahkan masuk oleh Nabi Muhammad, dan selagi mempersilahkan duduk, Nabi Muhammad meninggalkan tamu dan menuju ke dapur. Dan hikmah ini bisa kita tauladani teman-teman. Jadi jika ada tamu yang datang ke rumah, kita sebagai tuan rumah harus mau untuk gupuh, yaitu gupuh itu kita berbagi, kita mau untuk repot menyiapkan minum dan juga makanan yang kita punya. Itulah cara kita untuk memuliakan tamu. Ini adalah salah satu dari ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi beliau selalu jika ada tamu, beliau memuliakan mereka dengan menyajikan hidangan yang beliau punya di rumah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad pergi ke dapur dan bertanya kepada istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu an. Ternyata di dapur tidak ada makanan sama sekali. Nabi Muhammad berpikir, lalu bagaimana ini? Sedangkan di luar ada 3 orang tamu yang saya ingin menyajikan hidangan untuk mereka. Akhirnya Nabi Muhammad berbisik kepada Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau pergi ke depan dan berbisik kepada sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau berkata bahwa wahai Abu Bakar, di dapur saya tidak ada makanan. Bagaimana jika pindah ke rumah kamu? Pertemuan kita pindah di rumah kamu, bagaimana? Oh iya Nabi. Nah, kan setelah itu mereka berempat pindah ke rumah sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu sahabat Abu Bakar juga pergi. Setelah mempersilahkan tamunya untuk duduk, beliau juga pergi ke dapur untuk bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan yang bisa disajikan untuk para tamu. Dan ternyata tidak ada makanan juga di dapur. Dan lalu sahabat Abu Bakar pergi ke depan dan berbisik kepada sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini dikenal sebagai sahabat yang paling kaya di antara para sahabat yang lain. Dan beliau berkata bahwa di dapur saya sedang tidak ada makanan. Bagaimana jika pindah ke rumah Anda gitu. Dan akhirnya mereka berempat pun pindah lagi ke rumah sahabat Utsman bin Affan. Lalu setelah mempersilahkan tamu-tamunya untuk duduk, sahabat Utsman bin Affan
pergi ke dapur dan bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dihidangkan untuk para tamu. Dan ternyata di dapur sahabat Utsman pun tidak ada makanan yang bisa disajikan. Lalu beliau pergi ke depan berbisik kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berbisik, Ali, di dapurku tidak ada makanan. Bagaimana kalau pertemuannya kita pindah di rumah kamu? Dan sahabat Ali pun mengiyakan, iya, ayo mari ke rumah saya. Lalu mereka berempat pun pindah ke rumah sahabat Ali. Ketika itu, setelah mempersilahkan para tamunya untuk duduk, sahabat Ali pergi ke dapur, bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan yang bisa disajikan? Dan ternyata pada malam itu tidak ada makanan juga di rumah sahabat Ali. Sahabat Ali berpikir, lalu bagaimana ini? Bagaimana saya bisa melakukan hal yang terbaik untuk para tamu saya? Lalu dia punya ide. Sahabat Ali memberikan bantal kepada para tamu, dan beliau meminta untuk para tamu ini silahkan dipakai untuk tiduran dulu bantal ini, dan saya akan coba pergi ke belakang. Dan ternyata setelah itu dia keliling kampung. Beliau keliling kampung untuk mencari rumah mana yang kira-kira masih nyala lampunya. Pada saat itu sudah malam dan hampir seluruh rumah di desa itu sudah tidak menyala lampunya, sudah tidur semua. Dan alhamdulillah sahabat Ali menemukan satu rumah yang masih menyala dengan terang, yaitu rumah dari sahabat Ibnu Mas'ud. Lalu dia pergi ke rumah sahabat Ibnu Mas'ud dan bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya boleh minta tolong atau tidak? Saya kedatangan Rasulullah ke rumah saya dan juga para sahabat, tetapi saya tidak punya makanan untuk bisa disajikan kepada mereka. Apakah saya bisa mengalihkan pertemuan ini ke rumah kamu, wahai sahabat Ibnu Mas'ud? Dan Ibnu Mas'ud saat itu langsung mengiyakan, iya, mari, silahkan, saya tunggu di rumah saya. Nanti akan saya kabarkan jika semuanya sudah siap. Begitu. Lalu sahabat Ali pulang ke rumahnya. Terus kisah yang tidak diketahui, kenapa pada jam yang sudah semalam itu rumah dari Ibnu Mas'ud masih menyala, yaitu karena pada malam itu kedua putra Ibnu Mas'ud meninggal dunia. Jika kita bandingkan dengan diri kita, jika kita kehilangan anggota keluarga kita dan kita dimintai tolong untuk menyambut tamu, pasti kita sudah menolak dan juga tidak, saya sedang ada musibah. Tapi berbeda dengan sahabat Mas'ud, beliau mengiyakan dan menyambut dengan gembira. Beliau langsung pergi ke kamar menemui istrinya dan berkata, wahai istriku, hapus air matamu, jangan bersedih, karena kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Sudah, selimuti saja anak-anak kita yang sudah meninggal, selimuti mereka berdua. Lalu mari kita menyiapkan di dapur masih ada nasi atau tidak, masih ada beras atau tidak. Dan alhamdulillah pada saat itu di dapur ada beras, masih ada beras. Dan akhirnya istri beliau memasak. Kamu masalah di dapur dan aku akan menyembelih kambing untuk Rasulullah dan para sahabat. Dan malam itu juga Ibnu Mas'ud dan juga istrinya mempersiapkan semua hidangan untuk Rasulullah dan para sahabat. Setelah semua hidangan
siap, ada nasi kebuli, ada gulai, macam-macam makanan khas Arab ya. Seperti biasanya nasi kebuli, gulai kambing, sate dan lain-lain. Saat itu Ibnu Mas'ud langsung ke rumah sahabat Ali dan mengabarkan bahwa sahabat Ali, silakan, ayo kita ke rumah saya, semua hidangan sudah siap, mari. Nah, ketika itu datanglah semuanya ke rumah Ibnu Mas'ud dengan semua hidangan yang telah tersedia. Nah, ketika itu Nabi Muhammad terlihat canggung. Beliau terlihat tidak berselera untuk makan. Berkali-kali beliau membacakan Al-Fatihah. Para sahabat ya merasa aneh, kenapa kok wajah Nabi Muhammad kok terlihat gusar, terlihat tidak tenang, dan berkali-kali Nabi Muhammad membacakan Al-Fatihah. Pada saat itu Ibnu Mas'ud tidak bercerita apa-apa tentang apa yang terjadi kepada kedua putranya yang masih kecil yang telah meninggal tadi. Beliau tidak menceritakan karena apa? Beliau tidak mau dengan berita duka tersebut Nabi Muhammad tidak berselera untuk makan. Beliau tetap menyambut semua tamunya dengan bahagia, dengan sukacita. Lalu Nabi Muhammad setelah membaca Al-Fatihah beberapa kali, beliau terdiam lalu bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud." "Iya Rasulullah." "Kenapa Rasulullah?" "Mana kedua anakmu? Biasanya kalau aku berkunjung ke rumahmu, mereka berdua selalu berlari ke arahku, minta aku untuk memangku mereka. Dari tadi aku merasa gusar dan menunggu kedatangan mereka berdua. Kenapa kau tidak di mana mereka berdua, Ibnu Mas'ud?" Ibnu Mas'ud pada saat itu benar-benar kaget dengan pertanyaan dari Nabi Muhammad. Dia berpikir, bagaimana saya harus menjelaskan? Kalau saya mengatakan bahwa kedua putra saya sudah meninggal, pasti Nabi Muhammad akan merasa sedih dan tidak mau menyantap hidangan. Tapi jika saya mengatakan mereka tidur, berarti saya berbohong dan itu dosa. Itulah bedanya antara sahabat dan kita di zaman yang sekarang. Kita mudah sekali berbohong tipis-tipis, apalagi berbohong yang besar itu hal yang mungkin bagi kita tuh hal yang remeh dan gampang untuk dilakukan. Tapi bagi para sahabat, berbohong apalagi kepada Rasulullah adalah hal yang benar-benar sangat mereka hindari. Lalu dia menemukan solusi untuk menjawab pertanyaan dari Nabi Muhammad. Kedua putra saya sedang berbaring di kamar, wahai Rasulullah. "Oh begitu, sedang berbaring." Jadi berbaring itu kan artinya entah mereka tidur atau entah mereka melakukan kegiatan apa, kan memang berbaring kondisinya. Ketika meninggal pun juga berbaring, dan beliau tidak berbohong kepada Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan bahwa jika mereka tidur, coba bangunkan mereka, Ibnu Mas'ud. Aku ingin bertemu dengan kedua putramu. Aku sudah kangen dengan mereka berdua. Coba bangunkan mereka berdua. Masya Allah, saat itu Ibnu Mas'ud bingung. Bagaimana saya harus membangunkan kedua putra saya yang sudah meninggal? Dia pergi ke kamar dan menemui istrinya beserta kedua mayat putranya. "Bagaimana ini wahai istriku? Rasulullah menginginkan agar kedua anak kita dibangunkan dan bertemu dengan beliau." "Baiklah, aku akan melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad." Lalu Ibnu Mas'ud pun menggoyang-goyangkan tubuh putranya dan membangunkan
Mereka berdua seakan mereka berdua sedang tidur. Wahai putraku, bangunlah nak. Bangunlah nak. Rasulullah menginginkan agar kalian berdua menemui beliau. Rasulullah memanggil kalian, nak, bangun. Rasulullah sudah menunggu kalian lama. Bangunlah. Lalu seketika kedua putra dari Ibnu Mas'ud yang sudah meninggal dunia ini terbangun, benar-benar bangun, dan mereka lari ke arah Rasulullah dan meminta pangku kepada Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Saat itu Ibnu Mas'ud merasa terheran-heran. Lalu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad bahwa, wahai Rasulullah, tadi kan ada 3 tamu. Ada 7 tamu. Nah, sekarang kenapa cuma tinggal kita berlima saja? Yang 2 mana? Gitu, yang 2 mana? Jadi di dalam pandangan dari Ibnu Mas'ud itu ada 2 tamu tambahan selain Nabi Muhammad, dan 4, ternyata tadi 4 teman-teman. Jadi 4 itu dari Abu Bakar, Utsman, lalu Umar, dan juga sahabat Ali, dan juga Nabi Muhammad. Ada 5, dan ada 2 tambahan tamu yang dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Padahal kita tadi cerita yang ada cuma Nabi Muhammad dan juga 4 orang sahabat. Ada tambahan 2 orang lagi. Wahai Nabi, ini tadi ada 7 tamu. Kenapa cuma tinggal berlima saja? Yang kedua tamu mana? Kenapa tidak berpamitan kepada saya sebelum mereka pergi? Lalu Nabi Muhammad pun bercerita bahwa kedua tamu yang sudah pergi tadi adalah malaikat. Yang di sebelah kiriku tadi adalah malaikat Israil, yaitu malaikat yang mencabut nyawa kedua putramu. Ibnu Mas'ud tercengang dan kaget. Ternyata Nabi Muhammad tahu kondisi beliau. Dan yang di sebelah kananku adalah malaikat Israfil, yaitu malaikat yang mengembalikan nyawa kedua putramu. Lalu bagaimana bisa, ya Nabi, kedua putraku yang sudah meninggal bisa hidup dan bangun lagi? Ini semua adalah berkat dari keikhlasanmu dalam bersedekah, keikhlasanmu dalam menerima tamu, baik sedekahmu berupa makanan, tenaga, dan juga waktu. Itulah mengapa para malaikat ini mau untuk mengembalikan nyawa kedua putramu yang sudah meninggal. Di sini hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa betapa besar hikmah dari kita bersedekah, baik sedekah yang berupa ilmu, berupa waktu, berupa tenaga, berupa harta, berupa makanan. Karena sedekah itu bisa menjauhkan kita dari balak dan juga musibah. Semoga dengan kisah yang saya sampaikan kali ini, kita semua semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang gemar bersedekah, menjadi manusia yang mau membantu sesama dan tidak canggung dalam berbagi apapun hal yang bermanfaat dengan orang lain.
Amin, amin ya robbal alamin. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita perbanyak bersolawat, mari kita perbanyak ibadah, mari kita menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia, menjadi manusia yang lebih baik dan juga bermanfaat untuk kebaikan sesama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.